Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau membuat perhitungan atau kalkulator untuk menganalisis kerentanan magnetik atau disebut dengan MSB. Di sini saya menggunakan program Python dengan Google Colab. Nah, pertama-tama sebelum kita menjelaskan dari program di sini, saya akan sedikit ngasih tahu tata cara menggunakan Google Colab di sini. Jadi, ketika kalian udah masuk di Google Colab-nya, di jendela ininya, seperti di layar sini, kita harus pastikan bahwa sudah dihubungkan dengan Python. Nah, klik saja. Nah, berarti di sini menandakan bahwa program yang dibuat di Google Colab ini dia udah terhubung di Python. Oke, langkah pertamanya di sini untuk membuat program tentunya kita harus membuat sebuah library atau perpustakaannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memasukkan dua library, yaitu Pandas ASPD dan Math. Nah, library Pandas ASPD ini tuh untuk membuat sebuah struktur data, dan library atau perpustakaan Math ini tuh untuk membuat sebuah persamaan atau rumus matematikanya. Nah, setelah memasukkan library-nya, selanjutnya kita buat dulu komentar. Nah, yang tanda hijau ini tuh pagar menghitung konversi nilai. Nah, di sini yaitu untuk mengomentari konversi nilai. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah konversi nilai. Nah, dari data yang saya punya ini, terlihat bahwa data yang perlu diubah itu hanya suhu. Pada perhitungan MSB ini tuh suhunya harus dalam satuan Kelvin, dan data yang di sini masih dalam satuan derajat Celcius. Maka kita harus membuat konversi nilai dulu untuk suhunya. Dan sisanya tidak perlu diubah. Maka programnya ialah def konversi dalam kurung parameter koma nilai titik 2, di mana def ini tuh menandakan sebuah wadah atau fungsi untuk konversi saja, dan di dalamnya, nah di sini di dalam kurung ini tuh terdapat parameter dan nilainya. Nah, parameter di sini tuh untuk isi dari datanya, dan nilai yang di sini tuh untuk sebuah angkanya. Kemudian, if parameter titik lower dalam kurung sama dengan tanda kutip 2 suhu titik 2. Nah, di sini ini tuh menandakan bahwa jika parameter atau data-datanya harus dalam huruf kecil semua. Contohnya seperti suhu ini. Kemudian, return round dalam kurung nilai ditambah 273,15,2, tanda kutip K, di mana return ini tuh mengembalikan nilai, dan round di sini tuh rumus untuk menjadikan nilai desimal. Kemudian nilai ini tuh merupakan data yang akan diinput oleh kita nanti. Dan 273,15 ini tuh merupakan angka konversi dari derajat Celcius yang tadi suhu data suhunya dikonversi ke Kelvin dengan menambahkan 273,15. Nah, 2 di sini tuh menandakan bahwa maksimal desimal itu 2 angka di belakang koma. Dan untuk K di sini tuh merupakan simbol dari Kelvin.
Nah, selanjutnya, jika nilai kita masukkan ini selain suhu ini, maka kita masukkan ke LC. Nah, LC ini tuh atau bisa disebut dengan jika tidak gitu. Maka semua data nilai memiliki satuan sama. Terlihat pada retun nilai tanda kutip satuan sama. Jadi, kalau yang satuannya sudah sama, yang nggak perlu diubah, maka dia masuknya ke LC. Kan beda dengan suhu. Suhu memerlukan untuk diubah dulu, dikonversi dulu. Maka dia masuknya wadahnya beda lagi, gitu. Dia masuknya ke if, sedangkan ke data-data yang lain, yang satuannya sudah sama, yang tidak perlu dirubah, maka masuknya ke wadah LC ini. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membuat komentar baru, yaitu untuk memasukkan data nilai. Nah, di sini kita buat wadah lagi, dinamakan dengan input data, dalam kurung titik 2. Kemudian di sini terdapat print. Nah, print ini tuh bertujuan untuk menampilkan sebuah kata atau kalimat dan fungsinya di sini itu sebagai judul input data. Nah, ini tuh sebagai biar tampilannya lebih bagus lah ya di sini tuh untuk memberikan tampilan judulnya, yaitu judulnya input data MSB. Oke, kemudian di sini ada daftar parameter sama dengan, nah di sini tuh ada kurung gini. Nah, kurung ini tuh dinamakan dengan array. Nah, yang berguna sebagai daftar list dari data-data yang ingin kita masukkan. Contohnya seperti check balance, suhu, masa tabung kosong, RO, tinggi sampel dalam tabung, R, masa tabung plus sampel, masa molar. Nah, jadi daftar parameter ini tuh di dalam kurung array itu terdapat daftar nama parameternya. Contohnya seperti check balance ini. Oke. Setiap data itu tuh berbeda di dalam kurungnya dan terdapat 2 data dalam satu kurungnya. Itu sebagai nama sama satuannya. Nah, contohnya seperti check balance. Di sini kan namanya check balance dan satuannya dia strip, gak ada. Nah, kalau buat suhu, namanya suhu, satuannya ada derajat Celcius yang belum diubah atau yang belum dikonversi. Tetapi kalau udah dikonversi dia nanti Kelvin gitu. Nah, untuk ke bawahnya sama ya lah. Untuk ke bawahnya sama juga sampai massa molar. Lalu selanjutnya terdapat di sini data sama dengan dalam kurung array. Nah, di sini kurung ini tuh kan array lah ya namanya. Yang mana data ini tuh berisikan list yang kosong. Nah, array di sini tuh berisikan listnya yang kosong atau belum ada isinya. Kemudian nilai input sama dengan kurung kurawa dalam kurung kurawa. Nah, ini juga sama, belum ada isinya, tetapi berbeda. Untuk nilai input ini tuh kosong untuk angka bukan nama atau data huruf. Sedangkan data itu untuk nama atau kata. Lalu di sini kita buat perulangan untuk setiap data-datanya dengan kita ketik for nama, satuan in daftar parameter titik 2. Nah, di sini tuh maksudnya adalah nama sama satuan, nama dan satuan yang ada di dalam daftar parameter ini tuh ketika benar, while true, maka ada 2 pilihan, yaitu try atau mencoba dan accept value error atau nilainya yang salah. Nah, jika kita menginputkan benar, maka prosesnya akan di try saja. Di try ini tuh terdapat nilai plot.
Nah, plot ini tuh merujuk pada hasil dari nilainya pasti desimal. Nah, pasti ini tuh nilainya desimal. Kemudian input ini tuh untuk kita dapat memasukkan data kita sendiri. Nah, di sini untuk memasukkan data kita sendiri, kemudian terdapat F. F ini tuh masukkan nilai dalam kurung kurawa nama, dalam kurung kurawa satuan. Nah, di sini tuh merupakan proses otomatis yang nantinya tuh data yang ada di daftar parameter akan muncul secara otomatis sesuai dengan nama dan satuannya setiap kita menginputkan datanya. Kemudian nilai konversi satuan konversi sama dengan konversi dalam kurung nama, nilai. Nah, ini tuh proses untuk menandakan bahwa nilai konversi ini tuh sebuah nama. Dan satuan konversi ini tuh sebuah angkanya atau nilainya. Kemudian data append dalam kurung nama, nilai satuan nilai konversi sama satuan konversi. Nah, data ini tuh tentunya data-data yang ada di daftar parameter tadi. Nah, append di sini tuh untuk menambahkan satu list di belakangnya. Contohnya seperti ini. Ada nama, nilai, satuan, dan nilai konversi. Nah, nambahnya yaitu satuan konversinya. Nah, ini kan lebih datanya, lebih dari satu datanya, maka diperlukanlah append agar lebih dari satu. Kemudian nilai input dalam kurung array nama titik lower dalam kurung sama dengan nilai konversi. Nah, ini tuh bertujuan untuk memunculkan nama suhu yang dikonversi dan katanya pun harus kecil semua. Terus nilai konversi ini tuh merupakan satuannya. Jadi seperti contohnya tuh misalnya suhu jadi Kelvin. Kan yang tadinya suhu tuh satuannya dia derajat Celcius menjadi Kelvin, kan akan dirubah menjadi Kelvin. Kenapa di sini ada komentar lagi, tetapi komentarnya sejajar dengan program ini? Karena komentar di sini tuh untuk mengomentari pada program di sini saja. Gitu, karena yang akan dikonversi itu yaitu suhu. Oke. Lanjut, kita ke break. Nah, ketika proses ini sudah selesai, maka prosesnya akan berhenti. Nah, untuk except ini tuh ketika proses yang ini except ini ketika si prosesnya memasukkan nilai terdapat kesalahan, maka prosesnya tuh tidak akan try atau tidak akan mencoba gitu. Tetapi langsung loncat ke except value error ini. Dan nantinya ketika prosesnya salah, yang akan keluar yaitu print masukkan angka yang valid. Jadi ketika kalian memasukkan datanya salah atau contohnya seperti kesalahannya tuh kalian masukkan nilai 0, kan kalau buat program itu jangan koma itu titik ya. Nah, nanti maka kan ada bacaan print masukkan angka yang valid kayak gitu. Oke teman-teman, untuk part pertama ini kita sudahin saja segini dan jangan lupa kita lanjut lagi ke part kedua untuk menjelaskan atau membuat program bagian perhitungannya atau kalkulatornya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.